Pemirsa, seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat menjadi Spider-Man nempel di bak mobil terbuka di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Aksi ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Desub. Terus mang. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat anggota Disub menempel seperti Spider-Man di bagian depan mobil pickup terbuka. Peristiwa berawal saat petugas berusaha menghentikan mobil bak terbuka yang overload yang berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun saat diberhentikan, sang sopir marah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Petugas Disub pun kembali berusaha menghentikan sopir, hingga akhirnya terdorong dan menempel di bagian kaca depan mobil dan terseret sejauh 200 meter. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di persis di lampu merah yang kedua ini, saya stop, saya pinggirkan, dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu. Selain sempat tancap gas dan membawa seorang petugas Disub, sang sopir mobil pickup bahkan juga sempat berkata kasar kepada petugas lantaran tak terima diberhentikan. Kasus ini pun kini tengah diselidiki Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri sepasang kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Mereka selamat setelah seorang ibu menangis agar warga tidak menghakimi anaknya. Dua sejoli, HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris jadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu sempat menangis memohon warga tidak menghakiminya. Sebelumnya, mereka kepergok hendak mencuri di rumah warga. Diduga keduanya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang daftar obat G. Kedua pelaku diamankan di salah satu rumah hingga polisi tiba di lokasi. Ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diambil massa, sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa ke Polsek Talo. Dan jika terbukti bersalah, sepasang kekasih ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pria bersenjata merampok sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku sempat menodong dua orang karyawan dan menyekapnya di gudang. Warga mengadang seorang pria yang baru saja merampok sebuah minimarket di Jalan Aboh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku berupaya melarikan diri sebelum berhasil dibekuk seorang karyawan minimarket yang mengadang kendaraannya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Aksi perampokan ini terjadi saat minimarket baru saja beroperasi. Pelaku sempat menyekap dua karyawan di gudang dan memaksa mereka membuka brankas, namun aksinya gagal karena tidak mengetahui kode kombinasinya. Pelaku sempat merusak CCTV sebelum mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 materai di laci kasir. Dia todong sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Pak Ipan di atas? Di atas lagi beres-beres, bersih-bersih. Kepala toko. Saya menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai, sepeda motor, materai, airsoft gun, dan dekoder CCTV. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek daring di Kota Bengkulu ngamuk di sebuah restoran mie pedas dan hendak menyerang karyawan. Kericuhan ini terjadi akibat pengemudi ojek daring terlalu lama menunggu pesanan.
Inilah detik-detik kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online dengan karyawan sebuah restoran mie di kota Bengkulu. Awalnya seorang karyawati dan seorang pengemudi ojek online terlibat adu mulut. Suasana berubah saat seorang karyawan tak terima rekannya dimarahi oleh pengemudi ojek online hingga terjadi kericuhan. Bahkan pengemudi ojek online lainnya sempat mengejar karyawan restoran hingga terjadi aksi saling dorong. Namun kericuhan tak berlangsung lama setelah pengemudi ojek online lainnya melerai kericuhan tersebut. Menurut pihak restoran, kericuhan ini terjadi hanya karena kesalahpahaman soal antrean, di mana pengemudi ojek online yang mengantre tak sabar karena banyaknya pesanan. Pihak restoran menerapkan sistem antrean. Kericuan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online, ya, dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan dan sesuai dengan perjanjian dengan driver online, kita bakal perbaiki sistem maksimal itu 3 hari. Persoalan ini telah diselesaikan secara damai. Pihak restoran berjanji memperbaiki sistem antrean. Pihak restoran pun sempat menutup sementara pembelian untuk mengurai antrean. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Puluhan anggota Ormas menggerebek ruang camat di Surabaya, Jawa Timur. Hasilnya warga menemukan seorang perempuan bersembunyi di bawah meja kerja camat hingga viral. Kamu melayani masyarakat, ya? Kok nggak dilayani masyarakat? Camat Asemrowo, Husnul Amin, mencoba menghalangi puluhan anggota Ormas yang menggerebek ruangannya di Surabaya. Hasilnya, warga menemukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja kerja. Viralnya video penggerebekan membuat Camat Asemrowo mengklarifikasi jika kejadian itu tidak benar dan merupakan bentuk intimidasi. Karena sebelumnya, Camat memberikan surat peringatan melakukan penertiban bangunan liar di wilayah Tol Asemrowo. Sementara itu, Devika Sari, perempuan yang berada di kolong meja, mengaku saat kejadian ia takut dengan kedatangan puluhan anggota Ormas yang berteriak. Padahal saat itu ia sedang mempersiapkan live Zoom meeting dengan Wali Kota Surabaya. Selain itu, di dalam ruangan juga ditemani salah satu staf laki-laki bernama Alfian. Kan itu saya lagi ada rapat Zoom sama staf saya untuk bikin inovasi program, juga rapat itu warga. Di ruangan saya ada Mas Alfian sama Mbak Devi. Sehingga karena Zoom, HP ini kan tidak bisa terima telepon. Lalu mereka itu datang, saya dengar teriak. Atas kejadian ini, Camat Asemrowo akan melaporkan pelaku yang menyebarkan video dengan narasi bohong ke media sosial. Karena akibat viralnya video sangat merugikan dan berpengaruh negatif di kehidupan pribadinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menyerang pengunjung warung kopi dengan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung warkop pun panik, langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sekelompok pemuda mendatangi sebuah warung kopi di Jalan Ade Irma, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba mereka menyerang para pengunjung dengan menggunakan panah. Akibatnya sejumlah pengunjung yang sedang nongkrong panik dan langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Aksi penyerangan ini berlangsung sesaat karena setelah mengambil gitar pemilik warkop, para pelaku langsung melarikan diri. Yang di sini 2 orang yo, tapi di luar ada kayak berapa ya? Jadi 5 orang. 5 orang. Nih. Itu yang cari ada memang temannya, ada musuhnya di sini atau gimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Iya. Tapi pengunjung yang ada di sini tidak ada yang kenal pelaku. Nggak ada kenal. Nah yang kenal? Nggak ada yang kenal. Tiba-tiba datang menyerang. Tiba-tiba dia datang menyerang. Dia serang pakai apa kemarin? Busur. Busur? Iya. Pasca kejadian ini, unit reskrim Polsek Talo dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram tersebut selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil bilangan yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pendamping Agus Difabel tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Pendamping Agus khawatir hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblow up meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain seperti tahanan kota? Kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada IWAS, ya kami sangat mengapresiasi dan dia kooperatif kan? Ya kan? Berdasarkan KUHP, soal indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan ya kan, karena dia dikhawatirkan melarikan diri, ya kan, kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, ya kan, itu indikator hukumnya gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah, Agus ini tidak pernah tidak kooperatif. Sebelumnya penetapan Agus Difabel sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan. Meski tidak mempunyai lengan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus Difabel rencananya akan ditahan di Lapas kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain.
Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, laporan adanya hakim yang melanggar kode etik dalam penanganan perkara terus mengalir ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kali ini, oknum hakim di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah. Komisi Yudisial Republik Indonesia kembali didatangi warga yang mengadukan perilaku hakim di daerahnya. Yulianto didampingi kuasa hukum mengadukan oknum hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Dugaan ini bermula dari sidang sengketa warisan tanah. Sebagai bukti, pihak pelapor memiliki saksi serta bukti kwitansi suap dari kuasa hukum lawan kepada hakim. Tak hanya ke Komisi Yudisial, pihak pelapor juga melaporkan pelanggaran kode etik hakim ke Badan Pengawas Kejaksaan Agung RI. Menurut saksi fakta yang datang ke kantor kami ini, awalnya itu nego dimintain 2,5 miliar. Nego-nego 3 kali, akhirnya putuslah 1,5. Berjalannya waktu sebelum pengadilan ini putus, si oknum ini menagih janji yang sudah disepakati sama lawan dengan mereka ini senilai 1,5. Dan ternyata si lawan ini ternyata dananya baru siap 500 juta.